Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang. Bersama kami Florata siang ini untuk edisi penyiaran di hari Sabtu. Untuk edisi kali ini pendengar, kami akan hadirkan program acara Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Sebuah ruang dialog yang membahas hak akses dan juga pengembangan potensi anak-anak dari disabilitas. Dan topik kita di kesempatan siang hari ini peran pendidikan dalam mengembangkan potensi anak disabilitas. Dan untuk membicarakan soal ini pendengar, kami sudah bersama Ika Puji Lestari SPD, Wakil Kepala Kurikulum SLBN Komodo, berlatar belakang pendidikan luar biasa. Sudah di ujung telepon dengan RRIND di kesempatan siang hari ini. Ibu Ika, selamat siang. Halo, selamat siang Kakak. Terima kasih Bu Ika sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRIND. Kebersamaan kita sampai pada pukul 11 nanti ya Ibu Ika ya. Oke. Baik, Ibu Ika, sesuai dengan topik kita peran pendidikan dalam mengembangkan potensi anak disabilitas. Nah, pola pendidikan seperti apa yang menurut Ibu Ika ini paling sesuai begitu ya untuk anak-anak disabilitas, mengingat setiap anak itu memiliki kebutuhan dan juga kemampuan yang berbeda-beda, Ibu Ika. Oke. Kalau pola pendidikannya sendiri, sebenarnya kan pola pendidikan di Indonesia itu ada dua untuk anak disabilitas. Yang pertama inklusi, dan yang kedua sekolah khusus seperti di SLB atau di tempat saya mengajar itu SLB. Terus di sekolah-sekolah reguler dengan anak-anak reguler itu sekolah inklusi. Jadi di situ kurikulumnya dimodifikasi. Anak-anak disabilitas bergabung dengan anak-anak reguler di sekolah biasa, tapi capaian atau target belajarnya itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sebenarnya kalau kita mau tahu mana yang lebih tepat untuk anak disabilitas, itu kita harus lihat dulu kemampuan atau kebutuhan belajarnya itu seperti apa. Baru kita bisa pilih dia masuk di inklusi atau di SLB. Kalau di inklusi, dia kan bisa bersosialisasi nih dengan teman-teman yang lain yang reguler. Kalau di SLB otomatis dia akan bertemunya sesama teman-teman dengan disabilitas gitu. Jadi kita lihat dulu kebutuhannya. Oke. Nah, selain faktor tadi Ibu, apakah ada faktor yang paling menentukan bahwa anak ini cocok masuk dalam kategori sekolah inklusi ataupun sebaliknya sekolah SLB begitu Ibu? Yang pertama, mereka kalau di sekolah inklusi sebaiknya melihat kondisi kita di NTT dengan kemampuan guru di sekolah reguler, belum semua ada guru pendamping khususnya. Semuanya kan masih guru-guru reguler, guru-guru umum begitu. Jadi yang masuk di inklusi akan lebih baik ketika anak-anak itu yang intelektualnya tidak terlalu rendah atau ada kemampuan sosialisasi lah gitu. Terus akademiknya juga tidak terlalu rendah sehingga tidak akan terlalu kesulitan di sekolah inklusi. Jadi kita lihatnya itu juga. Baik. Nah, Ibu Ika, sudah berapa lama ini menjadi pengajar di SLB Komodo Labuan Bajo? Kalau di SLB Komodo sudah dari tahun 2016. Jadi 2016. Dari sekolah awal berdiri sudah di SLB Negeri Komodo. Oke, dari tahun ke tahun Ibu melihat perkembangan seperti apa nih minat anak, siswa ataupun orang tua yang menyekolahkan anaknya di SLB Komodo ini dari tahun ke tahun? Apakah cukup meningkat dari tahun ke tahun ataukah malah sebaliknya ini? Dari tahun ke tahun jumlah peserta didik itu dilihat dari jumlahnya itu semakin meningkat. Jadi banyak orang tua yang sudah mulai sadar bahwa pendidikan itu menjadi hal yang penting untuk diperoleh anak-anak dengan disabilitas itu sendiri. Jadi dari tahun yang awalnya cuma sedikit, sekarang jumlah siswa di SLB Negeri Komodo itu sekitar 94 anak. Oke, jadi dari tahun ke tahun ini cukup meningkat ya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak ini dari tahun ke tahun ada peningkatan begitu ya. Nah, apakah Ibu Ika dan juga teman-teman dari SLB Komodo ini pernah melakukan survei begitu ke daerah-daerah tertentu begitu ya di Labuan Bajo, Manggarai Barat untuk bisa mengetahui
apa ya, bagaimana orang tua itu punya kesadaran dan juga memahami bahwa pendidikan itu cukup penting. Apalagi untuk ke Oke. orang tua yang di pedesaan yang menganggap bahwa mereka seperti ini sebaiknya tidak usah disekolahkan saja, di rumah saja seperti itu. Kalau untuk program sendiri atau kegiatan-kegiatan seperti itu kami lakukan ketika jadwalnya penerimaan peserta didik baru. Kalau mereka datang tidak kan kita juga punya kuota keterbatasan untuk menerima anak-anak. Kalau tidak terpenuhi ataupun masih kuota kami masih ada, itu kami buat penjaringan ke desa-desa. Karena kan kalau di Labuan Bajo aja sebenarnya sudah banyak yang sekolah, tapi di desa-desa kan cukup banyak anak-anak yang belum sekolah. Itu kami lakukan penjaringan dan itu kesempatan kami untuk ketemu dengan orang tua. Banyak juga yang orang tua menganggap bahwa anak-anak ini memang perlu sekolah, tapi karena jauhnya akses dari Labuan Bajo ke desa-desa mereka, itu membuat mereka berpikir cukup tinggi untuk bagaimana anak-anak saya bisa disekolahkan di SLB padahal jaraknya cukup jauh. Jadi solusinya asrama mungkin atau pendidikan inklusi itu yang perlu digenjot di Manggarai Barat itu. Kalau kesadarannya mereka ada sebenarnya, tapi karena jarak tempuh yang cukup jauh itu mengakibatkan mereka berpikir 2 kali untuk anak-anak bisa sekolah. Oke. Jadi salah satu kendalanya itu adalah jarak begitu ya dari Iya. rumah orang tua ke sekolah. Dan Ibu Ika, layanan pendidikan apa saja nih yang sudah disiapkan, diberikan begitu ya sekolah kepada anak disabilitas sejak mereka mulai masuk sampai dengan menjalani proses belajar harian begitu di SLB Komodo? Yang pertama kalau anak-anak datang ke sekolah, di awal tahun pelajaran pasti kita buat asesmen untuk melihat kemampuan anak-anak ini sampai di mana. Kebutuhan belajarnya itu apa saja. Kalau sudah kita asesmen secara detail, kita akan rancang sebuah program pembelajaran. Jadi kita punya kurikulum nasional. Yang memang sudah disediakan oleh pemerintah pusat, tapi kita akan adaptasi lagi sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Jadi ada layanan pendidikannya itu ada individual, ada juga klasikal, menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Terus ada selain akademik itu ada yang namanya program khusus. Program khusus itu untuk membantu mereka mengatasi hambatan-hambatan yang mereka miliki. Kalau akademik kan seperti matematika, bahasa Indonesia, IPS, PPKN seperti itu. Kalau program khusus itu misal anak dengan tunanetra, maka mereka akan memperoleh pendidikan atau pembelajaran orientasi mobilitas. Bagaimana mereka akan mengorientasi lingkungan sekitarnya dan bagaimana mereka akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu akan diajarkan. Terus anak-anak dengan Down syndrome yang punya muka 1000 sama di Labuan Bajo, di Macang Pacar mungkin akan punya wajah yang sama, itu program khususnya Bina Diri. Bina Diri itu latihan mulai dari merawat diri, merias diri, sampai mereka menjaga dirinya. Bagaimana mereka sisir rambut, pakai baju, mandi mungkin itu diajarkan semua di sekolah. Jadi sesuai dengan kebutuhannya mereka. Selain itu juga ada layanan vokasional untuk anak-anak yang sudah di jenjang SMA, itu latihan bekerja. Jadi nanti di kelas 11 dan kelas 12 mereka akan magang ke tempat-tempat usaha seperti itu untuk mereka latihan bekerja. Selain itu ada keterampilan hidup mandiri, mulai berkebun, terus boga, tata rias itu diajarkan semua di SLB. Oke, berapa persentase nih Bu Ika untuk ke akademik dan non akademik keterampilan untuk ke bekal kehidupan mereka nanti? Oke, kalau untuk kan kami di SLB itu ada 3 jenjang, ada SD, SMP sama SMA. Kalau di SD itu 75% masih akademik, terus 25-nya itu di keterampilan. Terus kalau di SMP itu 50-50, keterampilan sama akademik 50-50.
Kalau di jenjang SMA itu 75%-nya lebih ke keterampilan, akademiknya cuma 25% aja. Oh iya. Karena fokusnya mereka akan ke kemandirian nantinya gitu. Oke, berarti yang dari SD ini kemudian akan melanjutkan ke tingkatan SMP dan juga SMA begitu seterusnya, Ibu ya? Ataukah Iya. ada kemungkinan ketika di SD masuk SLB kemudian boleh melanjutkan ke pendidikan atau sekolah inklusi begitu? Itu sangat mungkin sekali. Jadi Mungkin ada memang terjadi. yang dari SD dia langsung SMP-nya di SLB Komodo gitu, SMA-nya di SLB Komodo, SMA di sini juga itu ada. Tapi ada juga yang memang kami rekomendasikan untuk bisa ke sekolah reguler karena dilihat dari segi sosialisasinya, akademiknya tidak terlalu kesulitan gitu untuk bersosialisasi dengan teman-teman reguler di sekolah-sekolah umum begitu. Jadi ada juga kemungkinan dan itu sangat kami anjurkan juga untuk anak-anak yang memang kemampuannya bisa di sekolah reguler. Hanya yang menjadi khawatirnya kami adalah sekolah-sekolah reguler itu siap tidak menerima mereka dari yang berkebutuhan khusus ini. Oke, baik. Nah, dari tingkatan-tingkatan tadi, ada berapa kelas begitu Ibu Ika yang disiapkan untuk akhir tahun 2025 kemudian berjalan sampai dengan 2026 ini? Kalau kelasnya dari SD itu pasti ada kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kelas SMP itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Terus SMA-nya 10 sampai 12. Hanya kalau di SLB itu kami bagi per kekhususan. Oh iya. SLB Negeri Komodo itu menerima siswa dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, terus hambatan fisik yang tunadaksa, autis juga kami ada. Jadi kami terima semuanya karena kami kan labelnya sekolah negeri, jadi harus siap untuk menerima semua anak dengan kekhususan. Jadi kelas 1 itu ada kelas tunarungu, itu ada kelas 1, ada kelas 2 sampai dengan kelas 6. Hanya di dalam satu ruang kelas itu, satu ruang kelas tunarungu itu akan ada kelas 2, 3 menyesuaikan dengan kemampuannya mereka. Jadi kami kelompokkan per kekhususannya, bukan tingkatan kelasnya. Oke, nah dari kekhususan tadi yang sudah Ibu jelaskan begitu ya, dibagi di SLB Komodo ini, menurut Ibu ya, sepanjang menjadi pengajar di SLB Komodo ini, untuk kekhususan ini kelas yang mana ini yang paling sulit begitu? Oke, kalau paling sulit sebenarnya Semuanya sulit. semuanya sulit ya. Tapi kalau ditanya yang paling berarti ada salah satu lah. Ya. Kalau menurut kami itu kelas autis, karena Kelas mereka autis. penanganannya satu-satu kebanyakan, apalagi yang masuk di SLB itu kebanyakan mereka betul-betul belum bisa untuk patuh. Oh Di iya. SLB Komodo untuk anak autisnya kebanyakan masih belum patuh, jadi kami mulai dari Ibu Ika? Ibu Ika masih dengarkan kami? oke masih. Iya, silakan dilanjutkan. Ini yang paling sulit begitu ya, dari sekian banyak yang ada begitu. Iya, yang paling sulit dari sekian banyak yang ada di SLB Negeri Komodo, menurut kami kekhususan autis. Karena mereka itu kan masuk di sini kebanyakan patuh saja belum. Jadi kami masih ajarkan kepatuhan mulai dari mereka duduk, terus mengambil sendok saja kami masih ajarkan. Jadi kami memberikan layanan ke mereka satu guru, satu siswa. Belum bisa untuk sama-sama dalam satu kelas itu berapa anak gitu, agak kesusahan. Jadi masih sangat-sangat dasar dari awal. Apakah cukup dengan jumlah guru begitu, dengan jumlah siswa untuk kekhususan autis ini di sana? Untuk jumlah guru dengan jumlah siswanya itu sebenarnya kalau satu-satu mulai dari jam efektif sekolah 7:30 sampai dengan 7:30. Jadi kami siasati dengan sistem shift bergantian shiftan. mereka.
Karena kan kemampuan belajar mereka itu maksimal 1 jam, itu sudah sangat maksimal untuk anak-anak dengan autis itu. Jadi kami shift, kalau tidak begitu rolling. Untuk tahun ini kami masih pakai sistem shift, mereka bergantian. Kalau rolling berarti anak-anaknya berpindah ke satu guru ke guru lainnya. Misal satu guru ini belajar tentang akademik, guru satunya tentang kepatuhan, yang satunya lagi tentang bina diri. Mereka akan muridnya yang bergantian ke guru-gurunya gitu. Oke, baik Ibu Ika, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di kesempatan siang hari ini masih di program acara Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Setelah kita nikmati ada teman-teman, ini juga sebagai ucapan terima kasih dari kami untuk Ibu Ika yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND. Kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, Ibu Ika. Ya. Tuhan izinkan ku mengenalmu, lebih dekat kepadamu, hingga ku larut dalam pelukanmu. Mohon jaga diriku, kaulah cahayaku
Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry aku lupa sus. Kamu ini gimana sih Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser. Sambil menangis kau katakan
The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin, dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan. Excuse me. Apa sih anak kecil? Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia. Taulah. Bapak bisa membaca? Bisa, masa nggak bisa? Itu coba dibaca. Harap antri. Hahaha, itu tahu baca. Pak, mau dong sama anak kecil. Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih bersama untuk program acara Ruang Disabilitas dan juga Inklusi dengan topik yang sama, peran pendidikan dalam mengembangkan potensi anak disabilitas dengan Ika Puji Lestari SPD, Waka Kurikulum SLB Komodo jurusan Pendidikan Luar Biasa, masih di ujung telepon dengan RRI ND di kesempatan siang hari ini. Ibu Ika, selamat siang kembali.
Selamat siang, Kakak. Oke, baik. Ibu Ika, mungkin ini bisa disampaikan kepada pendengar kami begitu ya. Sejauh mana Ibu Ika melihat keterlibatan dari orang tua begitu ya untuk mendukung proses belajar anak disabilitas di sekolah SLB Komodo? Untuk keterlibatan orang tua dalam mendukung anak-anak di sekolah SLB, sejauh ini cukup banyak. Orang tua itu sudah terlibat mulai dari kegiatan asesmen di awal mereka masuk, terus setiap selesai semester kami selalu berdiskusi, jadi mereka terlibat dari awal untuk mengenali kebutuhan, kemampuan serta karakteristik anak dalam belajar. Itu orang tua mulai terlibat dari perencanaan. Lalu di pelaksanaan otomatis orang tua juga sudah terlibat. Kami belajar di sekolah itu pasti dilanjutkan di rumah. Kami selalu informasikan bahwa apa yang sudah dipelajari anak-anak di sekolah itu wajib diteruskan di sekolah, di rumahnya masing-masing, karena belajar itu sistemnya berkelanjutan. Untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus itu perlu dilanjutkan. Kalau tidak, selesai belajar di rumah, di sekolah, di rumah tidak dilanjutkan, itu mereka akan lupa. Kebanyakan anak dengan disabilitas cenderung gampang lupa. Jadi kalau orang tua tidak mendukung dalam hal itu, otomatis apa yang dipelajari di sekolah akan sedikit sia-sia. Dan selanjutnya dari perencanaan, terus pelaksanaan, itu orang tua semuanya, hampir semua terlibat. Selanjutnya di bagian akhir, di evaluasi mereka juga terlibat. Jadi mereka ketika evaluasi kami hadirkan untuk diskusi bersama bagaimana perkembangan anaknya selama mengikuti pembelajaran dalam kurun waktu 1 semester ini. Lalu kami juga mencari tahu di situ kira-kira untuk semester depannya apa yang mau kita rencanakan. Jadi berkesinambungan, mereka terlibat. Khususnya yang di daerah dalam kota di Labuan Bajo itu orang tua ketika perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi itu terlibat aktif. Tapi untuk anak-anak yang di asrama, khususnya di asrama SLB Negeri Komodo, kami komunikasinya lebih banyak dengan pembina asramanya. Jadi untuk dengan orang tuanya masih keterlibatannya masih sedikit sekali gitu. Orang tua jarang untuk berkunjung ke asrama, mungkin anak-anak pulang pun dijemput oleh travel begitu. Jadi kami jarang sekali ketemu dengan orang tua yang anak-anaknya sudah di asrama. Kecuali yang di seperti Brudermop itu kami masih sering diskusi dan mereka terlibat aktif dalam seluruh kegiatan di sekolah. Kalau kami ada kegiatan gelar karya, menampilkan keterampilan anak-anak, mereka selalu datang menjadi tamu undangan kami untuk melihat karya-karya anak-anak, mengapresiasi hasil karya mereka, kan sebagai wujud dukungan mereka juga menurut kami. Oke, jadi ini mungkin salah satu tantangan begitu ya, ketika orang tua menitipkan anak ke asrama sehingga komunikasi antara pihak sekolah, guru dengan orang tua juga ini boleh dibilang ini terputus begitu ya, Ibu Ika. Nah, Ibu Ika, tantangan yang dirasakan oleh pihak sekolah selama ini seperti apa nih dalam penyelenggaraan pendidikan di SLB Komodo? Oke, kalau tantangan sebenarnya cukup banyak, tapi kami anggap tantangan itu kesempatan untuk kami memperbaiki diri atau kesempatan juga untuk kami belajar bagaimana kami memperbaiki sekolah kami. Yang pertama tantangannya itu terkait fasilitas. Kalau fasilitas di kami ruang kelas itu masih terbatas. Jadi banyak ruang kelas yang masih disekat-sekat seperti itu. Terus selanjutnya mereka kan punya keterampilan yang harus dikembangkan itu cukup banyak. Keterampilan kami juga cukup terbatas. Akses antara ruang itu kami masih dengan selasar penghubung yang kadang kurang aksesibel untuk mereka. Ada yang masih trap tangga seperti itu, kurang ada jalan landai. Itu sebenarnya menjadi tantangan juga untuk kami. Asrama juga kami masih menumpang di asrama punya dinas sosial, bukan
di dalam lingkungan sekolah. Kami pakai gedung punya dinas sosial. Itu juga menjadi sebuah tantangan karena anak-anak kan yang tinggal di dalam itu kebanyakan sudah remaja, gabung antara asrama putri dan asrama laki-laki begitu. Jadi kami harus mencari solusi agar hal-hal yang tidak diharapkan itu tidak akan terjadi, mulai dari memisahkan asramanya mereka. Jadi ada beberapa ruang yang terpaksa harus kami pakai jadi asrama, padahal itu sebenarnya untuk tempat belajarnya anak-anak, itu kami terpaksa harus pakai itu. Selain fasilitas, mungkin juga dukungan dari orang tua tadi yang masih cukup. Ada beberapa orang tua yang kondisinya memang jauh, terus mungkin pekerjaan yang sulit ditinggalkan, masih waktunya berkebun dan lain sebagainya, sehingga ketika ada kegiatan di sekolah lebih banyak pengurus asrama yang terlibat. Jadi agak susah juga untuk itu, untuk keberlanjutan anak-anak selanjutnya cukup sulit begitu. Terus untuk media-media pembelajaran seperti buku itu masih sedikit terbatas untuk anak-anak dengan disabilitas. Guru-gurunya juga kebanyakan masih guru-guru umum, tapi itu semua tantangan-tantangan itu bagi kami adalah kesempatan untuk belajar. Kami misal tantangannya terkait guru, berarti kita di dalam komunitas selalu belajar bersama antar guru gitu. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, apa yang menjadi harapan dan juga pesan Ibu Ika untuk orang tua yang masih menyekolahkan anak disabilitas ke lembaga pendidikan khusus ataupun inklusi? Untuk pesan atau penyampaian saya terhadap orang tua, pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting, mungkin bukan sekedar hak dasar. Kalau hak dasarnya anak-anak memang seluruh anak punya hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi teruslah bersemangat untuk menyekolahkan anak-anak, karena selain sebagai dasar, pendidikan itu sebagai kunci utama mengembangkan potensi mereka. Banyak anak-anak berkebutuhan khusus itu mempunyai tantangan untuk dapat bersosialisasi, berkomunikasi dengan masyarakat umum. Nah, pendidikan itu sebagai investasi jangka panjang untuk mengantarkan mereka bisa hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Kalau mereka tidak memperoleh haknya di dalam pendidikan, maka hal-hal itu akan menjadi lebih lambat. Mereka akan sosialisasinya lambat, pasti akan mempengaruhi nanti di kehidupan mereka tentang bagaimana mereka akan mencari uang untuk hidupnya, bagaimana mereka akan mengurus dirinya. Jadi saya sangat berharap bahwa orang tua tetap bersemangat walaupun perkembangan anak-anak itu tidak secepat yang kita harapkan, tapi pasti ada perkembangan sedikit demi sedikit untuk mengantarkan mereka hidup mandiri nantinya di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik Ibu Ika, terima kasih untuk waktunya dengan RRI di kesempatan siang hari ini. Sukses terus dan mudah-mudahan next time kita planningkan lagi begitu ya, untuk ngobrol dengan hal yang sama untuk kemajuan pendidikan bagi anak-anak kita, anak-anak disabilitas. Terima kasih sekali lagi, salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Labuan Bajo, Manggarai Barat. Terima kasih.